Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang spreadsheet tingkat dasar. Jadi harapannya hari ini kalian bisa menyelesaikan tugas ini, dan nanti setelah menyelesaikan tugas ini kalian bisa mengirimnya ke link Google Drive yang saya bagikan dalam bentuk file Excel yang formulanya bisa saya lihat. Jadi nanti tidak boleh dikerjakan tanpa rumus, harus dikerjakan sesuai dengan rumus agar kalian bisa menguasai rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel dengan baik. Yang pertama adalah ini sel relatif, ada daftar nilai peserta pelatihan. Ini ada nama, ada Adi, Budi sampai dengan Hani, nilainya 78, 70, untuk Hani 69, dan keterangan formulanya ada di sini. Jadi ini KKM-nya 60. Jika di atas 60 maka dia akan lulus, dan jika di bawah 60 maka dia akan gagal. Mari kita coba. Rumusnya yaitu menggunakan fungsi if sama dengan if buka kurung, kursornya kita select ke nilai C4, kurang dari 60, setelah itu titik koma, terus tanda kutip gagal, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip lagi, lulus. Ini artinya jika nilainya kurang dari 60 dia gagal, jika lebih dari 60 dia lulus. Setelah itu kita enter. Ini tinggal, kalau sudah satu rumus, ini tinggal kursornya diarahkan ke pojok kanan bawah. Setelah itu ini tinggal diklik 2 kali atau digeret ke bawah. Nah, ini yang gagal adalah Badri. Kelihatannya tidak sulit ya. Ini akan sangat membantu sekali jika kita mengerjakan nilai dengan jumlah siswa cukup banyak atau jumlah orang yang cukup banyak. Ini untuk daftar nilai peserta pelatihan. Terus yang kedua adalah sel absolut. Sel absolut ini adalah ketika kita mengalihkan bilangan. Jadi ini contohnya harga kopi per lembar, ini 75. Kalau dia mengcopy 1 lembar nanti harganya berapa, kalau dia mengcopy 2 lembar harganya berapa, dan seterusnya. Ini caranya yaitu sama dengan jumlah lembarnya ini 1 dikalikan 75. Nah, karena 75-nya ini hanya di sini sendiri, maka kita kasih tanda absolut di sini dengan menekan tombol F4. Nanti akan muncul tanda dolar seperti ini atau seperti ini. Setelah itu nanti kita enter. Nah, tanda dolar ini sebenarnya untuk mengunci. Jadi nanti kalau ini di double klik maka dia akan benar. Akan bawahnya itu akan menghitung seperti yang baris ini. Jadi kalau ini 75 itu hasil perkalian dari B6 1 kali E2 75. Karena E2 nya ini digunakan terus untuk 2, 3, 4, 5, dan 6, maka dia perlu dikasih tanda absolut dengan cara menekan F4. Kita coba kalau misalkan tidak dikasih tanda absolut, ya. 1 kali 75. Kita enter tanpa memberikan tanda absolut, dan ini kita klik 2 kali, maka yang bawahnya akan salah. Jadi fungsi dari absolut tadi adalah
untuk mengunci nilai 75 itu agar berfungsi juga untuk baris selanjutnya. Terus yang kedua adalah sel campuran, tabel perkalian. Kalau ini nanti yang diminta oleh soal adalah yang di sini itu 1 kali 1. Terus yang di bawahnya itu sama dengan hasilnya tadi 1 kali 2. Terus yang di bawahnya lagi sama dengan 2 kali 3. Di bawahnya lagi sama dengan 6 kali 4. Hasilnya 24. Ini juga sama, 1 kali 1. Yang ini 1 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Yang ini sama dengan 6 kali 4. Itu untuk perkalian yang sel campuran. Terus yang berikutnya adalah perhitungan. Ini cukup mudah ya, ada pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nilai A, nilai B, dan nilai C. Kalau pertambahan ya kita hanya tinggal menjumlahkan saja. Sama dengan B3 ditambah C3 ditambah D3. Setelah itu karena sama, di baris yang sama kita tinggal menarik saja ke bawah. Selesai untuk pertambahan. Untuk pengurangannya sama dengan nilai A dikurangi nilai B dikurangi nilai C. Ini 50, ini tinggal ditarik saja. Untuk pembagiannya ini yang diminta adalah nilai B dibagi nilai A. 8, ini tinggal kita tarik saja. Untuk perkalian ini nilai A dikali, jadi kalau perkalian itu tanda bintang ya simbolnya, dikali dan dikali nilai C. Setelah itu kita tarik saja. Terus agar ini mudah dibaca karena jumlahnya ribuan, maka kita tinggal mengeblok dan ini kita klik koma style. Ini 2 angka di belakang koma. Kalau ingin kita hilangkan, kita decrease desimal dengan mencet tombol ini. Sudah selesai seperti ini. Terus berikutnya adalah absolute. Ini seperti tadi. Jadi nama barangnya ada hard disk, ada monitor, ada memori, ada printer, ada mouse. Harganya dalam dolar, kita disuruh mencari harga dalam rupiah. Kursnya 1 US dollar itu 14.500. Ini jadi seperti tadi, tinggal C8 kali C5. Karena C5-nya berdiri sendiri, maka kita tekan F4 untuk memberi absolute. Setelah itu kita enter dan kita tarik ke bawah. Cukup mudah ya, tinggal kita benahi garisnya saja. Setelah itu sum ini jumlah. Jadi kalau menjumlahkan banyak seperti ini, tidak dengan seperti ini, sum ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tidak seperti ini. Ini sebenarnya boleh juga, hasilnya betul, tapi kalau jumlah baris yang kita tambahkan sangat banyak, nanti kita akan kerepotan. Jadi kita menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita arahkan ke angka yang ingin kita tambahkan di awal sampai di akhir. Setelah itu kita enter. Cukup mudah saya rasa untuk sum. Terus yang kedua, selain sum ada sum if. Ini untuk penjumlahan yang lebih rumit. Jadi kita diminta misalkan jumlah komputer yang rusak berapa. Kalau misalkan komputer di sini hanya ada 1 baris, mudah, kelihatan 9. Tapi kalau misalkan kamera, misalkan ini ada 2 baris, terus scanner ada 2 baris. Nanti kalau jumlahnya banyak, kita akan kebingungan dalam
mencarinya. Maka di Excel disediakan fungsi SUMIF. Jadi kita coba dulu sama dengan SUMIF. Keliru, mohon maaf. SUMIF ini. Setelah itu ring jenis barang, kita klik kiri, kita tekan, kita tarik. Setelah itu titik koma. Setelah itu kriteria itu nama produknya diawali dengan tanda kutip dulu, misalkan komputer, diakhiri dengan tanda kutip. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu ring jumlahnya. Setelah itu tutup kurung, di enter. Akan ketemu jumlah komputer yang rusak 9. Setelah itu kita tinggal tarik saja. Ini komputernya kita ganti dengan printer karena yang diminta adalah printer. Terus setelah itu ini kita ganti scanner karena yang diminta adalah scanner. Terus ini adalah kamera. Kita cek komputer ini 9 betul, printer yang rusak ada 5 betul, scanner yang rusak ada 7 ditambah 3 10, kamera yang rusak, nah kamera ini masih salah. Ini kita betulkan, bisa kita betulkan dengan cara ini kita arahkan, kita tarik ke atas. Ini karena ringnya dia turun ke bawah ya, mungkin efek kita tarik tadi. Bisa tarik ke atas, setelah itu kita enter. Jumlahnya 9 betul. Untuk kamera juga ini kita tarik, ini kita tarik ke sini. Jadi untuk membenarkan kalau terjadi kesalahan seperti ini, itu kursornya kita arahkan ke function sini, diklik, akan kelihatan kan kotaan seperti ini. Setelah itu ini kita arahkan ke garis sampai muncul tanda panah plus itu, kita tekan klik kiri, setelah itu kita tarik ke atas. Ini juga seperti itu, kita tarik ke atas sesuai dengan yang kita inginkan, setelah itu kita enter. Ini sudah betul, ini untuk SUMIF. Terus yang selanjutnya untuk produk. Fungsi produk ini untuk mengalihkan. Jadi kalau manualnya kan sama dengan 28 dikali 1 dikali 72, hasilnya 2016. Kalau kita pakai produk, kita lihat produk, kita tinggal klik seperti ini, setelah itu kita enter 2016. Terus yang kedua adalah fungsi pembulatan. Fungsi pembulatan itu ada in, ada round up, ada round down. Kalau in ini dibulatkan ke bawah kalau tidak keliru. Kita coba dulu. In. Buka kurung, kita arahkan ke nilainya. Setelah itu kita enter. Hasilnya 2. Ini pembulatan ke bawah. Terus ini hasilnya min 3. Terus ini round ini. Setelah itu kita arahkan ke sini. Terus kita bulatkan berapa angka di belakang koma. Kalau misalkan ini 1 seperti itu, kita lihat hasilnya 4,2. Jadi kalau 4,15 ini kan 2 angka di belakang koma. Ketika dibulatkan menjadi 1 angka di belakang koma, maka 15 ini dianggap jadi 20.
Terus ini juga 1, ini 2, ini 1. Kita tarik saja biar cepat. Tinggal ini yang kita rubah. Jadi ini 1 kita rubah jadi 2. Ini 2 angka di belakang koma. Min 1,66. Terus ini fungsi round up sama dengan round up. Ini pembulatan ke atas number, terus setelah itu berapa digit? 0. 3,4 kalau dibulatan ke atas jadinya 4. Ini 0, 0, 2, 2, 0. Kita tarik saja seperti tadi. Yang ini sudah 475. Ini 2 angka di belakang koma, kita ganti. Setelah itu kita tarik ke sini. Ini juga 2 angka. Ini tanpa angka di belakang koma. Setelah itu round down. Round down ini pembulatan ke bawah. Kita klik di sini. Setelah itu berapa digit? Titik koma. Kalau 0 ditulis 0 saja. Setelah itu di enter. Kita tarik ke bawah. Kita benahi tabelnya. Jadi ini 0, ini 2 angka di belakang koma. Kita perbaiki 2 angka di belakang koma. Ini 0, ini 1 angka di belakang koma. 6547,8, 514, ini 514,45 karena pembulatannya ke bawah. Kita lanjut ke statistik. Jadi di sini ada total, terkecil, terbesar, rata-rata, dan jumlah siswa. Total seperti yang tadi sudah kita praktekkan, yaitu menggunakan sum. Sum sama dengan sum buka kurung. Setelah itu kita seleksi, kita enter. Terus terkecil sama dengan min atau minimal buka kurung, kita seleksi. Setelah itu kita enter. Terbesar sama dengan max buka kurung. Setelah itu kita seleksi dan kita enter. Rata-rata itu average. Nih, average. Kita seleksi, setelah itu kita enter. Jadi rata-ratanya adalah 74,91. Jumlah siswa itu kita pakai count. Setelah itu kita seleksi. Jumlah siswanya ada 11 siswa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus yang berikutnya adalah fungsi count. Ini kalau count-nya itu A2 sampai A7 sampai sini, itu di kolom B ini yang muncul nilainya jumlahnya berapa? Sama dengan count ini, count, setelah itu value, kita blok yang ini, kolom B ke bawah sampai B7. Setelah itu kita enter, dia akan muncul 3. Setelah itu yang bawahnya kita pakai count lagi. Hanya count saja. Setelah itu count-nya ini A5 sampai A7. Setelah itu kita enter. Dia muncul 2. Jadi yang ada nilainya itu, kalau ini tadi 3 berarti kolom baris ke-4, baris ke-6, dan baris ke-5. Kalau ini itu ada di baris ke-6 dan baris ke-7. Selanjutnya adalah average. Nah, ini kita disuruh mencari rata-rata sama dengan average. Kita tinggal ngeblok saja, seleksi. Ini rata-ratanya berarti kalau kita koma,
2285,71. Selanjutnya ke maksimal dan minimal. Ini tinggal sama dengan maksimal buka kurung, kita seleksi saja. Yang paling irit, teririt, berarti ini bukan maksimal ya, tapi minimal. Yang paling irit adalah 10, berarti Honda Jazz. Yang paling boros maksimal itu yang paling boros di 19, Karimun Estilo. Ini keliru, kita hapus saja. Setelah itu count if. Ini digunakan untuk mengetahui pendidikan. Jadi nanti kalau kalian duduk di HRD-nya perusahaan, ada banyak yang melamar pekerjaan di perusahaan kalian, maka untuk mengetahui yang pendidikannya SMK berapa, yang pendidikannya D3 berapa, yang S1 berapa, ini menggunakan count if. Jadi sama dengan count if. Setelah itu diseleksi, terus kriteria, ini tinggal ketikkan saja. Kalau SMK ya kita ketikkan SMK. Setelah itu kita enter. Maka yang ijazahnya SMK ada 3. Kita tarik ke bawah. Ini kita coba betul atau salah, karena tadi keliru. Ini kita betulkan dulu. Ini kita betulkan dulu, kita tarik ke atas. Setelah itu yang SMK diganti D3. Setelah itu diganti lagi dengan S1. Berarti yang SMK ada 3, 1, 2, 3, yang D3 ada 4, 1, 2, 3, 4, yang S1 ada 1. Sudah seperti itu. Kita lanjut ke ini, and, or, atau not. Fungsi and, or, atau not. Kita coba sama dengan and dalam kurung tadi ini lebih besar dari 0. Setelah itu titik 2. Logika yang kedua adalah C3 lebih besar dari 0. Terus logika yang ketiga adalah kalau ini seperti ini tidak bisa diklik di sini, kita klik ke bawahnya, setelah itu ditaruh di atas. D3 kurang dari 0. Setelah itu di enter. Kalau seperti ini tinggal kita tarik saja. Jadi ini lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Ini kurang dari 0. Berarti keliru. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Terus selanjutnya fungsi OR. Ini OR itu B3 lebih dari 0, C3 juga lebih dari 0, dan D3 lebih dari 0. Sama dengan OR. Ini kita klik 2 kali. Logika yang pertama adalah ini tadi lebih dari 0. Logika yang kedua, C3 lebih dari 0. Logika yang keempat, D3 lebih dari 0. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Betul, jadi ini lebih dari 0, ini lebih dari 0. Nah, yang ini OR.
OR itu berarti kalau memenuhi salah satu syarat dianggap betul. Terus fungsi not B3 lebih dari 0, berarti ini tinggal sama dengan not buka kurung B3 lebih dari 0 tutup kurung, berarti ini dibalik ya. Kalau not ini nilainya ini lebih dari 0, ini benar lebih dari 0 tapi dikatakan salah, ini juga lebih dari 0 ini dikatakan salah, terus yang justru kurang dari 0 itu dia benarkan. Terus untuk OR ini tadi kalau ada salah satu syarat yang memenuhi berarti dia akan membetulkan. Jadi ini rumusnya D3 lebih dari 0, C3 lebih dari 0, dan D3 lebih dari 0. Padahal kan nilai D3 nya min 3, tetapi karena nilai B3 dan C3 nya itu sudah lebih dari 0, maka dia betul. Ini juga seperti itu. Kita lihat di baris kelima. Di baris kelima ini yang B5 min 2, yang C5 min 1, ya hanya yang D saja, D5 itu 2. Dia juga betul. Itu terkait fungsi AND, OR, dan NOT. Kita lanjut ke fungsi if. If itu atau nama lainnya adalah jika ya. Jadi ini ada data penjualan komputer Sohitcom bulan Maret tahun 2020. Ini ada nama pelanggannya Ujang, Wisnu, Evira, Ferry, Yasir, Telkom. Kode hardware-nya ada A, B, D, C, A, C, A. Jumlah hardware-nya sekian. Nah, kita disuruh mengisi dengan fungsi if itu di kolom F, yaitu nama hardware, di kolom G, yaitu harga, di kolom H, yaitu total. Ini ada tabel bantuan. Jadi kalau kode A, kode hardware-nya A, itu berarti nama hardware-nya adalah mouse, harganya 120.000. Kalau kodenya B, itu nama hardware-nya adalah monitor, harganya 800.000. Kalau kodenya C, itu namanya hardware-nya printer, harganya 500.000. Kalau kodenya D, itu DVD room, harganya 300.000. Kita coba dari yang nama hardware terlebih dahulu. Jadi ini fungsi if. Sama dengan if ini buka kurung logical testnya, yaitu jika kode hardware-nya A, if D6 sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, berarti dia adalah mouse. Tanda kutip lagi, setelah itu titik koma. Ini titik koma ini tinggal kalian lihat di komputer kalian ya. Kalau di komputer kalian itu titik koma ini, di komputer kalian adalah koma, maka kalian pakai koma. Kalau di komputer kalian itu titik koma, kalian pakai titik koma. Ini antar komputer tidak sama. Setelah itu if lagi, buka kurung, D6 lagi, sama dengan tanda kutip B. Kalau D6 itu nanti angkanya B, berarti dia adalah monitor. Titik koma. Setelah itu F lagi. F. Setelah itu buka kurung. Jika
D6 sama dengan C, maka nama barangnya adalah printer. Tutup kurung, tanda kutip, setelah itu titik koma, sudah A, B, C, sudah 3. Selain A, B, dan C, nanti namanya adalah barangnya berarti DVD room. Ini tidak perlu kita kasih if lagi. Setelah itu kita tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, karena jumlah F-nya ada 3, 1, 2, 3. Setelah itu kita enter, kita tarik ke bawah, kita betulkan tabelnya, ini kita tengahkan. Jadi kalau A berarti mouse, betul. Kalau B monitor, kalau D DVD room, kalau C printer. Sekarang harga. Kalau mouse harganya 120.000. Jadi kita pakai if lagi, sama dengan if buka kurung, jika kode hardware-nya A, D6 sama dengan tanda kutip A, D2, maka harganya 120 cirolu. 3 kali. Ini tidak perlu dikasih titik ya, rupiahnya. If buka kurung lagi, D6 sama dengan tanda kutip B, tanda kutip lagi, titik 2, berarti harganya 800.000, titik koma, F buka kurung, D6 sama dengan tanda kutip C, tanda kutip, kalau C printer berarti 500.000. Setelah itu titik koma, di tutup kurung 3 kali. Ini kita tarik ke bawah. Setelah itu kita cek, kalau mouse 120, kalau DVD room 300, kalau printer 500, kalau mouse 120, printer 500. Total harga ini tinggal mengalihkan jumlah hardware dengan harga satuan. Jadi ini jumlah hardware-nya 12 kali harganya ini 120. Bentar, jumlah hardware-nya 12 kali 120. Berarti 1.440.000. Ini tentang fungsi if. Monggo dipelajari agar kita bisa lebih paham. Sekarang kita ke fungsi conif. Conif ini untuk menentukan misalnya seperti ini ya. Jadi kalian ada di HRD-nya perusahaan atau bendara perusahaan. Di sini ada 7 pegawai. Pegawai itu masuk mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Terus gaji per harinya itu 15.000. Nanti di akhir bulan kalian disuruh, atau di akhir minggu kalian disuruh menghitung gaji per orangnya berapa. Misalkan Budi dia masuk hari Senin, Rabu, Jumat. Terus Ani ini hanya masuk di hari Rabu dan Jumat, dan seterusnya.
kalau ini kita isi secara manual, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya kalau jumlah karyawannya cuma 7 sih enggak apa-apa. Tapi nanti kalau jumlah karyawannya ada ratusan dan ribuan, bisa pusing kita. Ini untuk menghitung jumlah hadirnya berapa, kita tinggal pakai rumus count if yang ini. Setelah itu ringnya, ini Senin sampai Sabtu. Setelah itu kriterianya, itu kalau dia masuk berarti jumlah hadirnya dia X. Setelah itu tutup kurung. X-nya ada 3, 1, 2, 3. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini ada 2, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk ngetes betul atau salah itu kita harus cek secara manual juga beberapa. Setelah itu jumlah absennya juga sama dengan count if, kita seleksi. Kalau tadi itu kriterianya X, sekarang kriterianya adalah A. Ini 66666 betul. Setelah itu gajinya berapa? Gajinya yaitu gaji per hari kali dia hadir berapa kali. Kita menggunakan rumus yang tadi, absolut. Ini gaji per hari kali jumlah hadir. Yang kita absolut adalah D5, yang gaji per hari. Kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Berarti gajinya di minggu ini itu per karyawan sudah kelihatan. Budi 45, Ani 30, Tuti 90, dan seterusnya. Itu untuk fungsi CONF. Sekarang kita ke fungsi sum F2. Total kartu grafis yang terjual. Sum F ring setelah itu titik koma, kriterianya kartu grafis, setelah itu titik 2 summary. Kita lihat, cek manual sama dengan kartu grafis ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, jumlah 93. Jadi betul. Terus ini ke bawah, tinggal kita tarik ke bawah. Terus kalau berdasarkan yang tadi, pengalaman yang tadi kan keliru seperti ini tinggal kita naikkan ke atas, ini juga kita naikkan ke atas, kita enter. Terus coba ini kita del dulu, kita nariknya, kita blok 2 gini, kita narik dari sini ke bawah. Coba ini seleksinya betul apa? Oh, tetap keliru ya, jadi tetap harus dibenarkan satu-satu. Ini
ini tinggal kartografisnya diganti dengan printer, setelah itu monitor, setelah itu DVD room, setelah itu hard disk, maaf, hard disk, setelah itu DVD room, DVD mau besar, setelah itu DVD RW, keliru lagi, nah ini jumlahnya 93, 97, 46, harddisknya 53, DVD roomnya 78, DVD RW nya 45. Coba kita cek manual DVD RW 45, berarti betul ya, 45 itu fungsi SUMIF yang kedua. Selanjutnya kita fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi lookup itu ada dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau V itu vertikal, kalau H itu horizontal. Nanti terkait dengan definisi itu bisa kalian cari di Google atau di AI, saya yakin banyak. Kita praktekkan saja langsung di sini. Ini ada kolom, ada dua tabel, yaitu nama nomor siswa, nama, nilai ujian, huruf, dan keterangan. Yang bawah itu nilai huruf dan keterangan. Jadi kita disuruh mengisi yang bagian kuning ini. Huruf Firdaus, ini nilai ujiannya 85, dia hurufnya apa? Kalau sesuai yang di sini berarti hurufnya B dan keterangannya baik. Hurufnya B, keterangannya baik. Kita isi dengan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, di sini ada lookup value. Lookup value itu yang diminta adalah kolomnya. Jadi yang jadi patokan kita kolomnya adalah kolom D. Kalau seperti ini, nah ini lookup value-nya kolom D. Setelah itu titik koma, tabel array-nya itu ini. Kita kasih absolute di tabel array. Setelah itu kolom indeks, kolom indeksnya itu kolom berapa? Jadi ini ada 1, 2, 3 kolom. Kalau huruf itu kolomnya kolom kedua, berarti kita kasih angka 2, setelah itu tutup kurung, setelah itu enter. Berarti hurufnya D. Kita tarik ke bawah, 61 itu D, 50 itu E, 75 itu C, 75C, 98A. Terus keterangannya sama menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya tetap nilai ujian. Setelah itu tabel array-nya tetap ini. Terus kita kasih absolute
Nah, kalau keterangan ini kolomnya kan ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tinggal ngasih angka kolom 3. Karena keterangan. B berarti baik, D berarti mengulang, E berarti gagal, C berarti cukup, A berarti memuaskan. Itu untuk fungsi VLOOKUP. Berikutnya fungsi HLOOKUP. Sama, jadi ini nilai ujiannya hurufnya apa? Ini kalau tadi kan tabelnya vertikal, kalau ini tabelnya horizontal, bentuknya horizontal atau mendatar. Kalau ini bentuknya tadi kan vertikal seperti itu. Tinggal kita lookup, terus lookup value-nya tetap ini D3, tabel array-nya. Karena yang dicari adalah huruf, maka tabel array-nya ini, tabel array-nya terus ini kita absolute. Setelah itu row index number-nya untuk huruf itu kan nggak nilai ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini di baris kedua. Setelah itu kita enter. Kita tarik ke bawah, kita cek 61D 50E, ya masih E, jadi ini rentang ya, 0 sampai 59 itu E, nanti 60D, terus 75 itu C, 73 sampai 84, nanti 85 sudah B. Keterangan sama, lookup. Setelah itu lookup value-nya tetap nilai ujian, tabel array-nya kita tinggal seleksi, kita kasih absolute dulu dengan menekan F4. Setelah itu row index-nya, jadi row keberapa? 1, 2, 3. Kalau keterangan berarti row ke-3. Setelah itu tutup kurung, enter. Sudah berhasil. Ini baik, D mengulang, E gagal, C cukup, A memuaskan. Berikutnya adalah fungsi lookup. Fungsi lookup ini hampir sama dengan VLOOKUP dan lookup tadi. Jadi bisa dikatakan serumpun. Mari kita lihat. Ini ada tabel daftar kalori yang dibutuhkan. Ada kolom jumlah kalori, kilogram per jam, dan aktivitas. Jadi kalau bersepeda itu kalorinya 2,5 kg per jam. Terus menyanyi itu 3,8, mencuci 1, mengajar 1, berkebun itu 1,3, berjalan itu 3,9, dan berlari itu 7. Sekarang kalau nilainya 1, maka kalau kita cari dengan rumus lookup sama dengan ini, lookup, setelah itu lookup value-nya ini 1, setelah itu lookup vektor, ini kolom ini, kolom jumlah kalori, titik koma, setelah itu kolom aktivitas, setelah itu enter. Ini tadi belum terekam.
Jadi yang satu yaitu mengajar. Ini kita absolute. Setelah ini itu kita tarik ke bawah. Ini masih mengajar semua karena nilainya masih 1. Ini kita ganti 2. Yang paling dekat dengan 2 yaitu berkebun. Terus 7. Yang paling dekat dengan 7 yaitu berlari. Terus 4. Yang paling dekat dengan 4 yaitu berjalan, 3,9. Sudah selesai. Itu contoh terkait penggunaan fungsi lookup. Berikutnya adalah fungsi choose atau pilihan. Di sini ada tabel jadwal piket. Jadi ini ada 3 shift, shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Nama karyawannya, kalau kode 1 namanya Andi, kode 2 Budi, dan seterusnya, kode 6 Fandi. Ini kalau misalkan pengkodean karyawan itu jumlahnya hanya 6, kita masukkan manual saja, mudah. Tetapi kalau misalkan jumlah karyawannya banyak, maka kita akan kesulitan untuk memasukkan. Makanya di sini ada fungsi choose. Kita praktekkan. Choose. Indeks nomornya itu kita pilih ini 1. Setelah itu value pertamanya namanya Andi. Setelah itu value kedua namanya Budi. Setelah itu value ketiga namanya Coki. Setelah itu value keempat namanya Dodi. Value kelima itu namanya Edi. Value keenam namanya Fandi. Jadi C5 ini kode. Kalau kodenya 1 Andi, kalau 2 Budi, kalau 3 Coki, kalau 4 Dodi, kalau 5 Edi, kalau 6 Fandi. Sekarang kita tinggal geser saja. Sudah, ini cukup memudahkan kita untuk memilih pengkodean. Terus yang terakhir adalah format tanggal. Jadi format tanggal ini mengaturnya di sini, di number, terus di sebelah ada number format, kita klik. Terus setelah itu di situ ada pilihan general, number, currency, accounting, date. Itu pilih ke sini. Terus yang biasa dipakai itu adalah English, tapi yang United States nih. Jadi kalau misalkan kita pilih yang ini 14 Maret 2012, maka nanti isinya kolom ini semuanya akan seperti itu. Kita coba misalkan format tanggal yang atas sendiri sama yang bawah ini, kita pilih yang United States yang panjang. Oke. Maka ketika kita mengetik 14 Mei, kalau tahun ini hanya cukup begitu saja, nanti dia akan ngetik sendiri 14 Mei gitu aja. Dia akan jadi 2025, misalkan 15 Desember gitu, akan menjadi tahun sekarang. Terus format general, misalkan kita pilih yang menginginkan formatnya seperti format di Indonesia, maka kita bisa memilih Indonesian, terus yang ini misalkan. Jadi ini 14 Mei, nanti jadinya seperti itu. Nah ini kalau misalkan ini pengen diubah lagi menjadi
United States USA. Misalkan seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi format tanggal itu sesuai dengan yang kita setting. Itu yang terakhir, mungkin itu penjelasan terkait tentang spreadsheet dasar untuk LK kompetensi 1 sampai 3. Nanti akan saya kirimkan lembar kerjanya untuk bisa kalian isi sesuai dengan video yang akan saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung via WA group ataupun Jabri. Insya Allah kalau misalkan saya pegang HP akan langsung saya balas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.